Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kedengaran ini maaf ininya mikrofonnya. Oke, Oke Pak. oke, oke, jadi untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. pada kesempatan pagi ini saya akan membahas di sini ada beberapa teman yang anggota kerja praktek sudah masuk ke bab 3 ya. Jadi bab 1 dan bab 2 memang belum matang ya, tetapi itu sudah ada track-tracknya, udah kelihatan bahwa alur-alur penyelesaian ataupun penelusuran suatu masalahnya itu udah dapat ya. Nah sekarang saya coba menerangkan bagaimana persiapan untuk di bab 3 ya. Nah di bab 3 itu kalau di kerja praktek itu merupakan laporan landasan teorinya ya. Nah landasan teori seperti yang saya sampaikan bahwa di landasan teori kita akan banyaknya di jurnal. Jadi seperti teman-teman Anda lihat di sini ada salah satu jurnal yang berkaitan dengan satu topik yang diambil oleh teman anggota kita. Ya salah satunya adalah line balancing problem. Nah ini untuk strategi memperoleh jurnal itu adalah kita harus mendapatkan kata kunci. Kata kunci yang ada di Google Scholar. Anda bisa mencarinya di beberapa ini ya, beberapa website ya. Tapi kalau misalkan lebih mudah kita mencoba dari Scholar Google dulu ya. Di Scholar Google, misalkan katakanlah di sini Anda akan menelusuri bagaimana permasalahan yang ada di keseimbangan lintasan ya. Di keseimbangan lintasan itu Anda perhatikan di sini. Nah, ini adalah kata kunci, the line balancing problem. Nah, ini kalau misalkan Anda buka Google Scholar, ini kuncinya. Kalau Anda search ini akan muncul. Karena di kerja praktik adalah Anda belum bisa menentukan model manakah yang menjadi solusi. Tetapi kita akan mencari suatu masalah yang kita sedang hadapi yang memiliki kemiripan. Yang memiliki kemiripan dengan yang ada di jurnal sebelum penelitian yang kita dapatkan gitu ya. Nah, karena berhubung kita sudah mengumpulkan katakanlah beberapa yang kita search dari the line balancing problem ini sudah beberapa dapat gitu ya. Kemudian setelah itu Anda membuat sebuah tabel. Tabel yang kita buat di bab 3 ya. Nah, cara membuat tabel itu ada satu trik, maksudnya katakanlah ada satu cara, jadi tidak sembarangan menggunakan tabel. Itu karena di bab 3 itu kan adalah landasan teori. Jadi kunci landasan teori itu di sini adalah berupa jurnal. Nah, yang pertama itu Anda sebutkan definisi line balancing problem itu apa. Kemudian bersama dengan kaitannya teknik industri. Misalkan di sini temukan kalau ada keterangan di sini ya, sebutkan line balancing problem adalah, nah secara terminologi merupakan assign to workstation while taking precedence relation product demand into account. Jadi di sini sudah jelas bahwa kita kepada penugasan terhadap stasiun kerja di mana
urutan hubungan antara satu dengan yang lainnya, termasuk dari produk permintaan dalam satu akun. Satu akun itu bisa katakanlah satu misalkan akunnya akun permasalahan meminimasi biaya, akunnya masalah untuk merampingkan, akunnya, nah itu Anda harus bisa memahami bahwa beberapa istilah bahasa Inggrisnya seperti itu gitu ya. Nah, karena di sini Anda kan belum melihat orientasi yang topik yang kita ambil itu apakah permasalahannya di mana. Kalau lihat dari bab 1 dan bab 2-nya itu kita belum melihat bahwa adanya permasalahan yang belum mengkerucut kemana ya. Nah, maka dari itu coba dari sini kita buat ada namanya taksonomi. Taksonomi. Di sini definisi LBP-nya sebutkan apa? LBP apa? Kemudian ini alinea pertama. Nanti alinea keduanya adalah kaitannya dengan yang kita miliki. Kaitannya dengan kajian yang kita miliki. Kajian kita pilih. Nah, alinea ketiganya adalah definisi teknik industri. Definisi teknik industri. Hubungannya dengan line balancing problem. Itu cukup, itu menjadi intinya. Kemudian taksonomi. Taksonomi itu harus dalam bentuk tabel. Nah, cara membuat tabelnya, itu kita lakukan, kita akan mengfokuskan ke akun yang mana, gitu ya. Nah, karena di sini kan akun itu kan bisa meminimasi biaya, merampingkan workstation, kemudian misalkan katakanlah meningkatkan kualitas, ketepatan waktu kan banyak. Nah, karena di sini permasalahannya belum ada, Anda cukup membuat tabelnya seperti ini. Karena jurnal yang kita akan siapkan kan minimal 5. Kita buatlah seperti ini dulu. Ya. Di sini nomornya. Nomornya. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Ini jurnalnya. Ini jurnal yang kita cari mana yang paling mirip gitu. Mulai yang paling miripnya 90% atau yang kira-kira variabel mana yang mendukungnya. Nah, yang ke-6 itu adalah punya kita. Di sini ini punya kita. Ini punya kita. Misalkan disebutkan namanya siapa? Katakanlah di sini saya sebutkan namanya Agung Gumelar. Jadi, kenapa kita buat di sini ada nama pribadi? Ini nama penulis. Itu nama penulis. Sebentar ya. Ini nama penulis. Nama penulis di sini kan kita sudah sebutkan nama penulisnya adalah Dilek Ogan. Tahun perhatiin di sini tahun 2015. Di sini tulis Ogan tahun 2015. Tulis aja dulu ya. Sebelum kita ke otomatis. Kemudian nanti kedua, ketiga, keempat itu nanti Anda temukan. Saya udah berikan Ogan, misalkan Anda mencari yang lain. Nanti kalau misalkan prosesnya di sini belum mendapatkan, nanti saya coba carikan. Nah, yang kedua, ini adalah kolom persamaan kemiripan dari yang kita punya. Tadi kan disebutkan yang punya punya di sini itu belum ketahuan ya. Nah, di sini masalahnya masalah yang dikaji atau akun yang tadinya yang dikaji. Misalkan di sini yang punyanya
masih biaya. Nah, kalau yang punya organ, kalau kita baca sendiri ya. Ini adalah ini efisiensi precedence. Mengurutkan efisiensi dari hubungan efisiensi menjadi yang lebih rendah. Berarti dia efisiensi urutan stasiun kerja. Dan nanti yang kedua, ketiga, keempat itu bagaimana? Nah, itu harus benar-benar Anda baca. Kalau 1 sampai 5 sedikitnya Anda baca. Nah, ini nanti dilihat dari tabel ini. Biasanya kalau setelah Anda mengurutkan banyak, terus kemudian dibaca-baca, nanti akan menemukan kemiripan di antara masing-masing yang kita punya. Nah, karena kerja praktek itu kita jangan dulu berbicara masalah model, maka di sini langsung ketemu adalah penyebabnya, penyebab alasan itu terjadi. Nah, penyebab alasannya itu terjadi di sini, kalau kita baca, ini, maaf, ini to minimize total equipment cost. Berarti yang di sini total equipment cost. Berarti yang ini yang alasannya. Tidak efisien. Jadi silakan nanti ini kan yang saya buat itu analisis bacanya itu nggak detail ya. Nanti kalau Anda sendiri, ini sebagai salah satu contoh, bisa Anda perhatiin dulu ya. Sebetulnya yang harus diisi itu apa di sini ya. Nah, kalau yang punya kita, penyebab alasannya apa? Waktu misalkan waktu tidak tepat, pada waktu tepat dan tidak ketersediaan spare part yang harus diproduksi gitu. Ini adalah orientasi tujuannya, ini adalah penyebabnya. Nah, sekarang KP kita itu di sini fokusnya. Menemukan titik ini. Yang ini adalah nanti di penelitian selanjutnya. Jadi fokusnya di sini, mencari penyebab utamanya itu apa. Dan inilah adalah hasil dari kerja praktek. Nah, setelah itu di sini baru jenis perusahaannya apa? Perusahaan apa? Nah, kalau di sini perusahaannya punya elektronik ya. Nah, asisten elektronik berarti perusahaan elektronik. Kalau di sini perusahaan apa? Perusahaan otomotif. Kemudian workstation namanya apa? Nambah lagi. Workstation. Namanya apa? Di sini kan USEP ya. USEP. Nah, workstation-nya namanya USEP Assembling Line. Berarti perakitan USEP Assembling Line. Kalau yang ini namanya press ya. Mesin press. Itu ya. Nah, nanti secara detail itu Anda akan isi-isinya itu harus sesuai dengan jurnal yang ada. Jadi untuk mengetahui ini Anda harus baca berulang-ulang. Nah, kemudian di sini Anda sebutkan, lebih bagus lagi Anda menyebutkan di mananya. Ini di mana? Ini lokasi.
Tadi lokasinya ada di Turki. Kemudian di sini lokasinya ada di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini membuat taksonomi itu yang paling penting itu kita akan melihat data-data ataupun referensi yang kita miliki itu sebetulnya seberapa mirip dengan penelitian terdahulu. Kalau di sini penelitian sebelumnya itu ada namanya ini. Nah, dengan kita mirip tidak? Gitu. Kalau misalkan mirip, nanti masuknya ke jurnal primer. Kalau mirip banget, kalau sampai 90%, nggak sampai mirip lah. Maksudnya hampir karakteristiknya tuh variabelnya nggak jauh beda ya. Nanti ada semacam kemiripan, di mana ada sebuah kemiripan, itulah yang jadi jurnal primer. Katakanlah ini yang paling mirip, ya, paling mirip. Nah, nanti di bagian 3, di sini adalah penjelasan jurnal masing-masing. Karena di sini Anda membuat tabelnya, berarti Anda menerangkan detailnya di sini. Katakanlah organ 2015, itu terangkan semuanya. Yang Anda bisa menangkap isi-isinya apa. Terutama yang berkaitan dengan yang kita miliki hubungannya. Anda jangan dulu masuk ke jurnal, Anda jangan masuk ke metode. Ini kan metodenya nih. Model yang kita miliki. Nah, jangan dulu. Ini adalah penelitian selanjutnya. Kita fokusnya kepada yang ini. Mencari penyebab utamanya di sini. Ini fokusnya karena nanti ini yang jadi tujuan akhir bahwa mencari penyebab utamanya itu di mana. Nah, lantas buat apa ini penelitian yang kita miliki 1 sampai 5? Ini adalah sebagai alasan di mana Anda bisa menemukan penyebab utamanya itu berdasarkan penelitian terdahulu. Tuh, ini jadi alasan. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa kenapa kok itu penyebabnya bahwa mesin pres itu tidak ini, karena menurut pengamatan saya. Nah, itu tidak. Karena berdasarkan pengamatan dan penelitian yang sebelumnya, itu ada di perusahaan elektronik, di negara Turki, di assembly lain, itu sebetulnya memiliki kemiripan dengan yang kita gitu ya. Nah, tapi ingat, jangan masuk ke model dulu. Karena model ini adalah nanti yang jadi saran ataupun yang menjadi pilihan nanti untuk solusi di penelitian selanjutnya, yaitu di tugas akhir. Karena fokusnya di sini. Oke. Nah, itu merupakan bagaimana trik-triknya. Kemudian trik-triknya untuk mencari. Nah, cara mencari Google Scholar bagaimana? Saya tadi udah berikan seperti ini ya. Di line balancing problem ya. Nah, itu nanti cara mencarinya Anda masuk ke Google Scholar. Kalau untuk yang kerja praktek yang kita sudah pilih adalah masalah lintasan, ini sebenarnya udah dapat bahwa namanya itu the line balancing problem. Berarti tinggal kita mencari kata kuncinya. Sebentar ya. Oh, ini saya buka websitenya ini. Oke, terus kemudian sekarang gini, sambil kita buka itu, sambil buka websitenya Google Scholar, saya coba itu buka bagaimana cara mengetik ya.
Oke, sebentar ya. Nah, ini kan organ ya. Di sini organ kan ini gak bisa kita ketik seperti ini ya, harus diotomatiskan. Nah, cara mengotomatiskannya begini. Kalau bagi yang udah ngerti, alhamdulillah. Bagi yang belum, saya kasih tahu ya. Kalau di sini bagaimana cara menulisnya? Yang pertama Anda masuk ke preference. Klik preference. Nah, ini masuk ke Nah, masuk ke preference ya. Kemudian Anda masuk ke insert, add new search. Nah, nanti di sini Anda tulis jurnal artikel. Pilih, bukan tulis, pilih ya, artikel. Judulnya ini. Ini saya coba copy paste, bisa nggak? Nggak bisa, berarti harus diketik ulang. Misalkan branch and bound, bla 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 ya, misalkan. Nanti kemudian organ. Di sini maaf, di sini organnya. Organ, kemudian di sini titelnya branch and bound. Kemudian di sini jurnalnya, nah namanya apa? Di sini jurnalnya. Namanya jurnal Elsevier. Di sini nah nama jurnalnya of Manufacturing JMS ya. Tapi nanti di sini jangan disingkat ya. Nah, ini untuk mempercepat aja. Tahun 2015. Kemudian halamannya, lihat halaman di sini. Nah, halamannya 4654. 4654 gitu ya. Nah, oke aja. Nah, nanti ini masuk, lihat. Ini. Kalau Anda perhatiin, kalau kita delete ya, yang ini yang tadi saya ketik, di delete. Ini berbeda. Ini berbeda ini. Kalau Anda klik gini, ini artinya sudah otomatis. Beda kan dengan ini kalau diklik gini ya. Kalau di gini otomatis. Tuh, otomatis. Nah, nantinya ini otomatis kalau misalkan katakanlah di sini Anda mau ngetik organ juga. Jadi tidak usah menulis organ langsung tulis insert. Pilih di sini organ, klik. Tuh, ini akan muncul organ. Ya. Jadi itu memudahkan. Terus kenapa menggunakan kita preferensi? Karena ini nanti kalau misalkan ada perulangan, jadi Anda tidak usah mengetik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pada saat di daftar pustaka. Nah, ini kan ini daftar pustaka. Katakan ini daftar pustaka. Nah, nanti tidak usah Anda menulis ulang. Nanti cukup Anda mengetik nggak mengetik, mengklik
Nah, cukup Anda mengklik yang ini. Nih, ini kan. Sebentar ya. Nah, cukup mengklik yang ini. Klik. Agak lama. Tapi kalau misalkan nanti kemampuan komputer Anda yang bagus, yang cepat, itu cepat gitu. Agak. Nah, nanti setelah ini dipilih mau yang tulisan apa. Nah, standar kita itu standar yang, nah yang ini paling atas. Nah, itu muncul. Nah, ini munculnya, lihat. Ini bibliografi OGAN 2015 Brand S1 JMS. Kalau Anda ngetiknya ini lengkap yang tadi pada saat itu, berarti ini juga akan panjang karena tadi mengisinya. Nah, ini tulis aja di sini daftar pustaka. Daftar pustaka. Terus kalau setelah ini ada tulisan correction yang salah, itu bisa nanti ada di manage search. Nah, misalkan dipilih itu, nah yang organ ini diedit, misalkan ditambahin ya, misalkan kata tahunnya salah, jadi 2016, gitu ya. Oke, so yes, close, kemudian nanti di sini update. Tuh, ini jadi langsung 2016. Ya. Nah, terus kalau misalkan kita sudah mengisi beberapa buku yang hampir sama kayak tadi. Ini ada beberapa buku yang sudah saya masukin di sini. Ada beberapa jurnal atau buku yang sudah dimasukin. Nah ini kan Bu, nah saya ada ambil perekonomian Purwakarta nih. Nah ini masukin aja copy paste ke sini, tuh, karena ini udah pernah saya isi sebelumnya. Terus kemudian di sini ada namanya ini matematika ekonomi, copy paste sini. Nah berarti ini yang sedang kita, yang sudah kita masuk di dalam satu judul, satu laporan kita. Close aja. Nanti setelah ini update, muncullah semua. Jadi Anda tidak usah mengetik ulang. Nah, ini nanti akan kelihatan Anda kalau misalkan di sini kan kita mengubah 2016 ya. Nah, nanti di sini otomatis di sini pun 2016. Yang tadinya saya ketik 2015 kan. Nah, ini jadi 2016. Jadi semuanya dibuat karena biar kita bisa fokusnya kepada konten, bukan kepada masalah yang kita harus mengetik berulang-ulang, itu yang selalu jadi masalah gitu ya. Karena dengan cara seperti ini Anda bisa fokus ke kontennya. Oke, nah itu kemudian itu caranya preferensi. Kemudian bagaimana di Google Scholar? Kalau Google Scholar ini karena kebetulan websitenya agak lama ya. Nah ini kan masuk ke Google Scholar. Di sini, tadi saya berikan kata kunci ya. Kata kuncinya itu ada the line balancing problem. Nah itu di search di situ, the line balancing problem.
line balancing problem. Tapi kalau misalkan karena untuk kita mengetahui penyebabnya gitu ya, penyebabnya boleh disebutkan penyebabnya kausis. Nah, muncullah ini ini ya, survey on problem method generalized assembling problem. Nah, 2006 ini. Anda boleh menggunakan sih sebetulnya 10 tahun ke belakang. Tapi kok buat referensi boleh coba kalau memang tahun yang lama ternyata itu termasuk yang paling terakhir. Anda buka di sini. Nah, ini ketemu yang ini. Ya. Nah, setelah ketemu yang ini, kan kalau misalkan Anda kan dapatnya berupa seperti ini. Kalau Anda buka download ini tidak mungkin. Jadi kita dibantukan dengan satu website yang akan bisa membuka ini. Gitu ya. Nah, nanti itu saya akan terangkan di luar dari ini ya, karena menurut etika dalam ilmu pengetahuan tidak boleh disampaikan secara umum ya. Oke. Ini nanti bagaimana cara membukanya nanti saya beritahukan. Nah, kalau misalkan sudah dapat seperti ini, baru Anda baca satu persatu. Satu persatu. Kemudian dilihat penyebabnya apa. Jadi Anda cuma mencari penyebabnya saja. Penyebabnya saja, terus mengkajinya kemana, ruang lingkupnya mana, terus variabelnya apa saja. Nah, model ini nanti kita pegang untuk nanti di sarang. Gitu ya. Oke, itu waktu kita menunjukkan 7 menit lagi. Kita kembali ke sini. Nah, kembali ke sini, ini merupakan tabel taksonomi. Taksonomi. Karena ini kan penelitiannya berbasis masalah, maka disebut taksonomi masalah. Tabel taksonomi masalah. Sini tabelnya tabel pertama misalnya tabel 31 taksonomi masalah. Kemudian di sini terus hal yang lain yang perlu diperhatikan selain daripada masalah itu kalau sudah Anda baca betul-betul itu kalau misalkan ternyata ada jurnal yang tidak mirip, nanti Anda disimpan di tempat yang lain atau Anda tambahkan lagi di sini di nomor 6, 7, 8 karena 5 itu adalah minimal. Sebenarnya tergantung dari masalah sih ya. Kalau misalkan masalah itu sangat kompleks, bisa lebih daripada itu harus. Tapi kalau masalahnya itu memang cukup hanya satu ya satu. Nah, nanti itu tergantung dari ruang lingkup yang Anda miliki gitu ya. Tapi saya coba dengan jumlah standar itu adalah 5 gitu ya. Karena ada juga yang menyebutkan bahwa soal efisiensi itu tidak cukup kita menganalisis satu jurnal, bisa melebihi dari 5 jurnal. Bisa gitu. Jadi tapi untuk standarnya pertama kita coba 5 dulu untuk semua masalah, perencanaan, evaluasi dan segala macam. Itu ya. Kemudian nah setelah itu Anda membuat dari sini, Anda uraikan secara detail di sini. Uraikan misalnya Ogan menerangkan tentang apa, diuraikan hubungan dengan masalah yang kita kaji apa, kemudian berikutnya baru ke jurnal yang kedua. Misalnya jurnal kedua sebutkan namanya, tahunnya berapa, kemudian Anda terangkan lagi. Jurnal itu bisa terbagi menjadi 3 bagian ya, ada jurnal primer atau utama, ada jurnal sekunder, jurnal yang mendukung dari sini, ada juga jurnal yang tertier, jurnal yang itu hanya istilah saya aja sih sebetulnya, kan ada yang tidak diklasifikasikan seperti itu ya,
Hanya untuk memudahkan saya itu mengklasifikasikan bahwa ada 3 jurnal kategori. Ada jurnal tertial itu adalah mendukung ke sini ya. Ya ini yang pernah saya terangkan ya waktu itu di pertemuan kedua. Nah, nanti terangkan ini semua gitu sampai terakhir gitu ya. Sampai terakhir. Ada yang pengen menuliskannya bahwa masalah semua ini masalahnya tentang jurnal semua, tapi tidak menyinggung yang kita miliki. Boleh jadi dibuat sub lagi, ada yang di sub lagi, ini subnya misalkan kajian bukan karena kita kerja praktek itu kan bukan penelitian ya, kajian pengamatan masalah pengamatan dan penelusuran. Tuh. Nah, nanti diuraikan tentang yang punya kita. Ataukah disatukan misalkan tentang jurnal terus menyinggung tentang kita. Jurnal menyinggung tentang kita, jurnal menyinggung tentang kita. Kalau saya lebih suka yang ini. Jurnal tahunnya sebutkan tentang secara objektif yang tentang organ itu apa, dibaca berulang-ulang, setelah itu disinggung kita tuh hubungan dengan organ itu apa. Gitu. Nanti akan ketemu irisan, akan ketemu titik temu sebenarnya organ sama posisi yang punya kita itu di mana gitu, akan kelihatan. Nah, terus kemudian elektronik sama otomotif bedanya apa sih gitu kan. Nanti juga akan diterangkan di sini. Anda harus menerangkan elektronik sama otomotif itu apa. Di jurnal yang sekunder, ini otomotif misalkan di sini tentang tekstil. Tekstil, sebutkan kalau di tekstil itu mesinnya bagaimana, tapi di sini bagaimana gitu. Jangan jangan terpaku kepada model yang dia miliki. Ini kan setiap ini punya model ya. Di sini Anda jangan menyebutkan model dulu di sini. Misalnya dibuat tab. Nah, nanti di taksonomi penyelesaian masalah baru disebutkan model. Ini jangan dulu. Nah, nanti di sini hiraukan aja. Workstation namanya apa? Misalkan di tekstil spinning gitu. Negara mana? Negara Amerika misalnya. Terus yang kedua, terus aja semua sampai terakhir. Kemudian si tekstil dengan otomotif bagaimana? Spinning dengan press machine kelihatannya apa sih bedanya? Karena tujuan taksonomi itu adalah kita membuka sebuah wawasan sebetulnya yang kita miliki itu sejauh mana sih dengan perbandingan dengan comparison dengan yang orang lain punya. Biasanya itu akan melihat bagian-bagian mana itu kelebihan dan kekurangannya di mana. Oh, misalkan kita akan ketahuan bahwa di organ itu ada kelebihannya tuh di situ gitu kan. Nah, bagaimana di tempat kita diterapkan? Gak mungkin yang di organ itu semua diterapkan. Kemudian ada di kedua itu punya semacam kelebihannya di apa, terus bagaimana kita terapkan. Nah nanti di situ akan kelihatan irisan masing-masing ini untuk bisa menemukan masalah di sini. Itu dilihat dari apa irisan-irisan. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit. Silakan ada yang mau bertanya. Mau tanya Pak, kalau yang referensi buku gimana Pak? Oke, baik. Kalau untuk buku boleh misalkan menambahkan buku itu, kalau di taksonomi jangan dimasukkan. Karena buku itu biasanya kan lebih ke konsep, lebih ke teorinya. Nah, contoh di sini definisi LBP. LBP itu misalkan di sini definisinya menyebutkan bahwa LBP adalah suatu masalah dalam stasiun kerja gitu ya. Masalah kerja. Faktornya adalah faktornya biasanya bottleneck gitu. Menurut siapa? Nah, di situ ada satu buku ambil. Nanti isi lagi seperti kayak yang ada di sini. Isi, kemudian Anda tambahin insert apa? Di sini add, tambahin ininya buku. Tuh. Kemudian di sini katakanlah bukunya dipakai buku, saya nggak tahu namanya di sini, buku bla 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 gitu ya, tahun sekian. Itu nanti ditulis secara otomatis gitu ya.
Ini salah satu contoh gitu ya. Secara otomatis itu. Tapi di taksonomi jangan. Karena taksonomi ini khusus untuk kita akan membandingkan dari zona-zona yang penelitian-penelitian yang terdahulu itu dengan punya kita